Halo guys, balik lagi dengan saya Irul di Flash Gadget Channel. Ada yang lagi nyari HP entry level terbaru yang udah pakai chipset gaming, tapi hasil kameranya juga nggak ngecewain. Sepertinya HP yang akan saya unbox dan review kali ini cocok nih buat kalian pilih. Apalagi udah kerjasama dengan game MOBA yang populer seperti Mobile Legends. Udah pakai chipset gaming sekelas Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 6GB dan ROM 128GB, layar 90Hz dan ditambah lagi pakai baterai 6000 mAh. Tentunya buat main game bisa awet dan tahan lama nih. Belum lagi bonus kualitas 48MP kamera utamanya juga udah oke nih untuk smartphone entry level yang bakal dijual dengan harga yang terjangkau. Nggak pakai lama, yuk kita unbox terlebih dulu. Ini dia tampilan depan dusnya yang menampilkan salah satu karakter hero di game Mobile Legends. Di bagian atas terdapat tulisan Infinix dan Mobile Legends. Terus serinya di bawahnya yaitu Hot 10S. Lalu di bagian kanan dan kiri dusnya terdapat tulisan Legendary. Di bagian atas ada tulisan Infinix dan di bawahnya hanya ada gambar segitiga putih. Baru di bagian belakangnya ini terdapat spesifikasi dan fiturnya yang lebih lengkap. Di antaranya pakai Helio G85, kamera 48MP, layar 90Hz dan baterai 6000 mAh. Biar nggak kelamaan review dusnya, langsung kita lihat aja isi dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone-nya dengan beberapa spesifikasi kuncinya. Kita singkirin dulu. Lalu dalam dus kecil pembatas ini terdapat bonus pin SIM tray ejector. Ada kertas seperti uang mainan yang bertuliskan Welcome to Join X Club. Lalu dapat hardcase yang berbahan mika yang tidak begitu tebal dan hati gores yang berbahan plastik yang tipis yang harus dipasang sendiri ya. Ada juga adapter charger bawaan berdaya 5V 2A alias 10W. Dan kabel data yang sayangnya masih menggunakan micro USB. Kalau pin yang berwarna emas ini sayangnya nggak bisa dilepas dan masih nempel di dus kemasannya. Itu dia isi bawaan dari Infinix Hot 10S ini. Kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Kita lepas dulu plastik stiker yang melapisi bagian depan dan belakangnya ini. Ternyata di bagian belakangnya ini juga ada tulisan Legendary lagi nih, dan Infinix Mobile Legends di sebelahnya. Tampilan modul kameranya juga udah kekinian banget. Serta ada motif seperti gambar ketupat di bagian casing belakangnya ini. Di bagian kanan ada tombol power dan volume. Di sebelah kiri terdapat lubang untuk membuka triple slot untuk dual SIM dan slot micro SD-nya. Di bagian atas polos aja nih. Dan di bagian bawah terdapat lubang untuk jack audio, lubang mic, lubang micro USB, dan lubang speakernya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar ya. Ini dia tampilan awal dari Infinix Hot 10S dengan interface XOS Dolphin 760 yang berbasis Android 11. UI-nya terlihat simpel dan minimalis. Menggunakan layar 6,82 inch IPS LCD yang beresolusi SD+ 720x1640 pixel. Kualitas layarnya juga terlihat bagus walau memang brightness-nya harus di-set sekitar 60% ke atas agar terlihat lebih terang. Untuk fitur 90Hz-nya juga cukup terasa smooth dan ternyata tidak begitu bikin baterainya terasa boros. Berbahan material plastik dengan finishing glossy yang masih mudah meninggalkan bekas sidik jari. Tapi untuk build quality-nya terasa solid dan kokoh. Meskipun untuk handheld-nya jadi terasa kurang nyaman dan agak berat karena kapasitas baterainya yang tergolong jumbo. Overall di bagian desain belakangnya ini udah lumayan oke dan memang udah kekinian banget. Lanjut kita tes aja gimana hasil benchmark dan performa gaming testnya. Infinix Hot 10S ini ditenagai chipset MediaTek Helio G85 yang berfabrikasi 12 nanometer. Dipadukan dengan RAM 6GB dan storage sebesar 128GB. Untuk pengetesan menggunakan Antutu versi 9, skornya bisa mencapai 240 ribuan, baik ketika pakai mode 60Hz atau 90Hz. Saya tes juga menggunakan aplikasi Geekbench 5, hasilnya mendapatkan skor 369 poin untuk single core, dan skor 1354 poin untuk multicore-nya. Lalu saya cek juga menggunakan aplikasi SensorBox, ternyata hanya terdapat 2 fitur sensor aja nih yang absen di HP ini. Namun ternyata untuk sensor gironya cuma software ya, bukan hardware, jadi pastinya bakal terasa delay. Game yang pertama jelas saya bermain game Mobile Legends. Settingannya udah bisa mode rata kanan dan juga mengaktifkan mode high frame rate-nya. Namun belum bisa untuk grafis ultra. Animasi gameplaynya bisa ditampilkan dengan baik dan maksimal. Kontrol touchscreen-nya juga terasa cukup responsif, namun sedikit frame drop tetap sedikit terasa saat war dan saat skill animasi tiap hero-nya diaktifkan. Tapi overall masih sangat playable dan tetap nyaman untuk dimainkan. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 41 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 3%. Game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Settingan PUBG bisa mentok di grafis SD dengan FPS high.
Namun biar enak mainnya, saya ganti ke settingan Smooth Ultra. Dan ternyata HP ini juga punya fitur mode gaming juga nih. Di awal permainan sih gameplaynya masih lumayan lancar, namun mendekati mid hingga late game mulai terasa untuk frame dropnya. Touchscreen-nya juga terasa sedikit delay, namun overall masih cukup playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 42 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 6%. Game ketiga atau yang terakhir saya tes bermain game terberat yaitu Genshin Impact. Settingan bawaannya ternyata hanya berada di lowest atau terendahnya, jadi mending jangan dinaikkan lagi ya. Dan benar saja di settingan defaultnya aja gamenya tetap terasa berat dan sering terjadi frame drop, walau belum melawan monster dan memunculkan semua efek animasinya. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 44 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 9%. Kalau untuk memutar YouTube, kualitas layarnya juga udah lumayan bagus, walau tidak begitu tajam untuk kualitas warnanya. Tapi suara speakernya aja sih yang kurang begitu enak dan akan terasa sedikit cempreng jika terlalu dinyaringkan. Dan selama 30 menit YouTubean dengan brightness dan volume di 60%, baterainya berkurang sekitar 3%. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian kameranya. Setup triple kameranya ini terdiri dari kamera utama sebesar 48 MP berapertur f1.8 yang didukung lensa kedua sebesar 2 MP untuk lensa bokehnya, dan lensa ketiga lebih untuk fitur AI kamera. Sedangkan kamera selfie-nya bersensor 8 MP berapertur f2.0 dengan lensa wide. Kualitas hasil jepretannya di kondisi cahaya yang cukup tetap bisa memberikan hasil yang lumayan oke. Udah ada mode AI kameranya yang akan langsung mendeteksi hasil foto terbaiknya. Kalau untuk foto makronya malah cenderung lebih bagus nih hasilnya. Cuma untuk perekaman videonya aja sih yang kurang stabil karena memang belum ada stabilisernya ya. Kesimpulannya, Infinix Hot 10s ini sangat cocok jika untuk dijadikan HP daily use yang tentunya punya daya tahan baterai yang awet dan mampu digunakan full seharian tanpa khawatir untuk kehabisan baterainya. Apalagi yang suka foto-foto baik selfie maupun kebutuhan casual fotografi yang di-share ke sosial media masih lumayan oke. Kalau untuk gaming sih lebih cocok untuk mainin game MOBA seperti Mobile Legends atau game casual lainnya. Yang jelas untuk di kelas harganya, Infinix Hot 10s ini jelas recommended untuk dibeli jika memang dananya terbatas. Tapi karena saat video ini dibuat saya belum tahu harganya, saya bisa tebak HP ini bakal dijual di harga 1 jutaan aja nih. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.